Di saat momentum Hari Pendidikan dirayakan, realita di lapangan masih menyisakan banyak cerita perjuangan. Saudara, di tengah kemajuan pendidikan dan teknologi, masih ada sekolah di pedalaman kabupaten yang bangunannya tak layak sebagai tempat belajar. Demi menuntut ilmu di sekolah, puluhan anak usia sekolah di Polewali Mandar, Sulawesi Barat harus menyeberang anak sungai lantaran ketiadaan jembatan penyeberangan. Warga berharap pemerintah memberi perhatian agar kondisi memprihatinkan yang telah berlangsung lama ini segera teratasi. Saya masih ingat, waktu SMA, keluhan terbesar saya adalah wifi sekolah yang lambat. Sementara di saat yang sama, entah di mana ada anak seusia saya yang harus menyeberangi sungai hanya untuk sampai ke sekolah, yang atapnya pun sudah bolong. Menurut saya sih ini seperti dua hal realita yang begitu jauh berbeda. Dan saya sebagai mahasiswa akhirnya sadar saya tidak bisa terus diam melingkung. Ini bukan cerita fiksi. Ini kenyataan yang masih terjadi di negeri yang katanya sedang menuju Indonesia emas. Saya coba cari tahu lebih jauh. Ternyata masih banyak anak-anak di pelosok negeri yang harus menempuh puluhan kilometer setiap hari hanya untuk duduk di bangku sekolah. Ada yang harus naik perahu, ada yang harus mendaki bukit sebelum subuh. Sementara saya, dulu tinggal jalan kaki 5 menit dari rumah. Ironisnya, jarak bukan satu-satunya masalah. Ketika mereka akhirnya sampai di sekolah, yang menyambut mereka justru ruang kelas yang jauh dari kata layak. Tapi ada satu hal yang sering luput dari perhatian kita. Ketimpangan pendidikan itu bukan cuma soal jarak dan gedung yang rusak. Ada ketimpangan lain yang lebih diam-diam, yaitu ketimpangan wawasan. Di beberapa daerah, sekolah bukan pilihan utama. Bukan karena anak-anak itu tidak mau belajar, tapi karena orang tua mereka tumbuh tanpa pernah diyakinkan bahwa sekolah itu penting. Bagi sebagian keluarga, anak yang membantu di ladang atau melaut dianggap lebih berguna daripada anak yang duduk di bangku kelas. Saya sempat berpikir, mungkin ini cerita lama, tapi ternyata hari ini, saat ini, masih ada ribuan ruang kelas di Indonesia yang rusak. Sebagian besar justru berada di daerah yang paling membutuhkan perhatian. Satu guru mengajar beberapa tingkat kelas sekaligus. Dalam satu ruangan yang sama, buku pelajaran pun harus bergantian dipakai. Kita bicara soal masa depan yang katanya setara. Tapi bagaimana bisa setara kalau titik awalnya saja sudah begitu timpang? Yang hilang dari ketimpangan ini bukan cuma gedung yang layak atau buku yang lengkap. Yang hilang adalah kesempatan seorang anak untuk bermimpi setinggi apapun, tanpa harus dibatasi oleh di mana ia dilahirkan. Saya bisa duduk di sini mengetik naskah ini di laptop karena saya diberi akses yang mereka belum pernah rasakan, dan itu bukan sesuatu yang boleh saya anggap biasa saja. Ketimpangan pendidikan bukan cuma soal hari ini. Ia mengunci masa depan, generasi demi generasi dalam lingkaran yang sama. Tapi saya juga percaya, keresahan ini tidak boleh berhenti di tulisan atau video semata. Ada banyak tangan yang sudah bergerak, guru yang bertahan meski serba terbatas, relawan yang rela datang ke pelosok, masyarakat yang bergotong royong memperbaiki sekolahnya sendiri. Dan saya, sebagai mahasiswa, sebagai bagian dari generasi yang katanya akan mengubah bangsa ini, rasanya tidak adil kalau saya cuma diam. Mungkin saya belum bisa mengubah semuanya sendirian, tapi setidaknya saya bisa menyuarakannya. Karena kadang perubahan besar dimulai dari satu suara yang berani angkat bicara. Pendidikan yang adil bukan tentang di mana kita dilahirkan, tapi tentang seberapa besar kita mau peduli agar tidak ada lagi anak yang harus memilih antara bermimpi atau sekedar bertahan hidup. Selama masih ada anak yang harus menyeberangi sungai untuk belajar, ketimpangan ini masih menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi bagian dari perubahan, Dukung pemerataan Akses pendidikan Untuk seluruh Anak Indonesia.